Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan garis besar dari buku tutorial yang telah saya buat yang berjudul Pemrograman JavaScript dan Implementasi pada Pembuatan Website. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ali Yusuf dengan NIM 18135 dan dosen pembimbing Bu Rosida Vivina Hari SKM MT dan akademik 2021. Detail bab dari buku ini yaitu terdiri dari 4 bab. Yang pertama, pengenalan bahasa pemrograman, yang terdiri dari subbab pengenalan program dan bahasa pemrograman, tingkatan dan cara penerjemahan bahasa pemrograman. Selanjutnya, bab 2 yaitu pengenalan JavaScript, yang terdiri dari subbab pengertian, cara, kekurangan, kelebihan, dan manfaat dari JavaScript. Selanjutnya, bab ketiga yaitu pembahasan materi, yaitu dari cara penulisan, nilai, tipe data, operator, pop-up box, control flow, function, recursive, array, object, ajax, dan DOM. Dan bab yang terakhir yakni bab 4 yaitu implementasi yang berisi subbab validasi form, membuat slideshow gambar, dan game suit Java. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 1 yaitu pengenalan bahasa pemrograman. Subbab pertama dari bab ini yaitu pengenalan program dan bahasa pemrograman. Terdapat dua hal penting. Yang pertama ada program, yaitu urutan instruksi terstruktur yang dirancang agar komputer dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan, dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kemudian yang kedua ada bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang menjembatani bahasa manusia atau bahasa yang dapat dipahami oleh manusia dengan bahasa mesin atau bahasa yang dapat dipahami oleh komputer itu sendiri. Selanjutnya yaitu subbab tingkatan bahasa pemrograman. Terdapat dua bahasa tingkatan. Yang pertama ada bahasa tingkat rendah atau low level language, yaitu bahasa komputer atau bahasa mesin pada pemrograman tingkat rendah sebagai satu-satunya bahasa yang diolah komputer secara langsung tanpa menggunakan kompilasi seperti kode bahasa biner. Contohnya yaitu bahasa assembly. Kemudian yang kedua yaitu bahasa tingkat tinggi atau high level language, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia sehari-hari. Contohnya ada bahasa Java, JavaScript, dan Python. Dan sebab terakhir dari bab 1 yaitu cara penerjemahan bahasa pemrograman. Yang pertama ada compiler, yaitu program komputer yang berguna untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Selanjutnya ada interpreter, yaitu perangkat lunak yang berfungsi melakukan eksekusi sejumlah instruksi yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman tanpa terlebih dahulu menyusunnya menjadi program bahasa mesin. Dan yang terakhir ada hybrid, ya, atau disebut dengan intermediate language. Jadi hybrid ini menggabungkan kelebihan dari compiler dan kelebihan dari interpreter. Selanjutnya masuk ke dalam bab 2 yakni pengenalan JavaScript. Yang pertama yaitu pengertian JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang digunakan untuk memanipulasi elemen HTML dan membuat suatu interaksi tertentu. Contohnya ketika tombol diklik, apa aksi yang akan terjadi, kemudian untuk membuat gambar muncul secara bergantian secara otomatis. Kemudian subbab selanjutnya yakni sejarah pengembangan JavaScript. Berawal dari fasilitas riset yang bernama NCSA atau National Center Supercomputing Application, di tempat ini ada peneliti beserta beberapa mahasiswanya membuat sebuah browser pada tahun 1992 yang kemudian diberi nama Mosaic. Akhirnya para founder memutuskan membuat perusahaan sendiri dengan nama Netscape Communicator atau sekarang dikenal dengan Mozilla Firefox. Netscape kemudian memutuskan membuat bahasa pemrograman sendiri yaitu JavaScript untuk meningkatkan interaktif user di browser mereka. Untuk kelebihan dan kekurangan JavaScript. Kelebihannya, yang pertama tidak membutuhkan ruang resource yang besar, kemudian yang kedua mudah untuk dipelajari, selanjutnya dinamis, dan yang keempat bisa dijalankan di banyak sistem operasi, dan yang terakhir mudah untuk dikembangkan. Di samping kelebihannya, JavaScript memiliki kekurangan. Yang pertama, kode script tidak terinskripsi, yang kedua bukan untuk pengembangan aplikasi yang berdiri sendiri, dan yang terakhir memiliki keterbatasan objek. Kemudian manfaat dan kegunaan JavaScript. Yang pertama ada client-side web development, yang kedua ada server-side development, yang ketiga ada browser extension atau add-on. Kemudian yang keempat ada desktop application, yang kelima model app development, yang keenam ada IoT and robotics, yang kedua ada JSON atau format data untuk pertukaran data, dan yang terakhir yaitu game berbasis web. Kemudian kita masuk ke dalam bab 3 yaitu pembahasan materi.
Yang subbab pertama pada bab 3 ini yaitu cara penulisan. Ada dua cara penulisan pada JavaScript. Yang pertama menggunakan text script. Text script adalah teks khusus yang menuliskan kode program JavaScript. Dalam penggunaannya, text script bisa dibuat di dalam tag head maupun body. Cara yang kedua yaitu menggunakan file eksternal. Cara ini yaitu membuat file khusus dengan ekstensi file.js yang hanya berisikan kode JavaScript saja. Intinya file ini akan dipanggil oleh HTML yang membutuhkan. Cara memanggilnya yaitu pada file HTML gunakan text script dengan tambahan atribut src atau source dan nilainya diisi nama file JavaScript yang telah dibuat. Selanjutnya ada subbab nilai dan tipe data. Nilai sendiri yaitu bit atau binary digit, satuan terkecil dari data yang ada di dalam komputer. Nilainya hanya 0 dan 1. Contohnya, biner dari angka 23 yaitu 10111. Kemudian tipe data ada 6 jenis. Yang pertama ada number untuk merepresentasikan angka, yang kedua ada string untuk merepresentasikan data tekstual atau plain text, yang ketiga ada boolean digunakan untuk merepresentasikan logika true atau false, yang keempat ada objek yang secara garis besarnya adalah sebuah variabel yang menyimpan nilai, properti, dan fungsi atau metode. Yang kelima ada function, yaitu sebuah subprogram atau subroutine yang dapat dipanggil berulang kali di bagian lain pada program. Dan yang terakhir ada undefined, yaitu menyatakan data yang tidak terdefinisi. Selanjutnya kita masuk ke dalam operator. Operator dalam JavaScript adalah sebuah simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi. Terdapat 3 jenis operator. Yang pertama operator binary yang membutuhkan 2 operan. Di dalam operator binary terdiri dari operator aritmatika, yaitu operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan dengan angka, contohnya plus minus, kali, bagi, dan modulus. Kemudian yang selanjutnya yaitu penugasan, yaitu operator yang digunakan untuk memberikan tugas ke suatu variabel, contohnya sama dengan, perbandingan, dan lain-lain. Kemudian ada operator perbandingan, yaitu untuk memeriksa bagaimana hubungan sebuah nilai dengan nilai lain. Contohnya lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, tidak sama dengan, dan lain-lain. Kemudian ada operator identitas, yaitu operator yang digunakan untuk mengecek tipe data dari 2 buah operan. Contohnya triple sama dengan dan tidak sama dengan sama dengan. Selanjutnya ada logika, yaitu untuk membandingkan 2 kondisi logika, yakni logika benar atau true dan logika salah atau yang disebut dengan false. Contohnya and, or, dan not. Kemudian yang terakhir ada string, yaitu operator yang digunakan untuk menggabungkan karakter string, contohnya plus. Kemudian yang kedua yaitu operator ternary atau operator yang membutuhkan 3 operan. Contohnya ada operator kondisional, yaitu operator yang digunakan pada suatu kondisi yang menghasilkan beberapa pilihan. Kemudian yang terakhir ada operator unary atau membutuhkan 1 operan. Contohnya type of, yaitu untuk mengecek tipe data. Selanjutnya kita masuk ke dalam variabel, yaitu variabel adalah sebuah tempat atau wadah yang memiliki nama yang digunakan untuk menyimpan nilai. Disebut variabel karena nilai di dalamnya dapat berubah-ubah. Aturan penamaan variabel sendiri, yaitu yang pertama ada tidak boleh memakai spasi, yang kedua tidak boleh diawali angka, yang ketiga tidak boleh memakai kata sintaks pada JavaScript, contohnya keyword dan reserve word seperti if, var, dan while, dan lain-lain. Selanjutnya subbab pop-up box. Apa itu pop-up box? Jadi pop-up box atau dialog box yaitu sebuah window kecil pada browser sebagai alat interaksi yang digunakan agar user dapat berdialog dengan web. Ada 3 macam pop-up box di dalam JavaScript. Yang pertama ada alert, yaitu menampilkan window kecil yang berisi pesan dan tombol OK. Kemudian yang kedua ada prompt, yaitu menampilkan window kecil yang berisi kolom inputan dan dapat mengembangkan nilai yang diinputkan. Kemudian yang ketiga menampilkan window kecil yang berisi meminta user dan mengembalikan nilai boolean, tombol OK sama dengan true dan tombol cancel sama dengan false. Kemudian kita masuk ke dalam control flow atau disebut dengan alur kendali, yaitu apabila suatu program memiliki lebih dari 1 statement, maka statement tersebut akan dieksekusi dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Yang pertama, dari control flow ada perulangan atau loop atau iteration, yaitu program mengeksekusi statement yang berulang. Sintaksnya ada for, kemudian ada while, dan do while. Struktur dasar pengulangan yang pertama ada inisiasi atau nilai awal.
untuk menentukan variabel awal pengulangannya. Contoh, variabel I sama dengan 0. Kemudian ada yang kedua yaitu kondisi terminasi, yaitu sebagai operator perbandingan. Artinya selama kondisi bernilai true, maka program akan berjalan terus. Dengan kata lain, kondisi ini untuk memberhentikan pengulangannya. Contoh, variabel I kurang dari 5. Kemudian yang terakhir ada increment dan decrement, yaitu instruksi untuk menambah atau mengurangi variabel agar pengulangannya bisa maju atau bisa mundur. Contohnya $i++. Selanjutnya, dalam control flow yang kedua yakni pengondisian atau percabangan atau disebut juga dengan branching, yaitu program bisa memilih untuk mengeksekusi statement yang berbeda berdasarkan kondisi yang diberikan. Contoh sintaksnya ada if else, ada if else, kemudian ada switch. Penulisannya sendiri yaitu yang pertama ada if, kemudian kondisi terminasi pertamanya, kemudian jika bernilai true maka lanjut menjalankan statement ke satu. Jika false pada kondisi terminasi pertama, maka akan masuk ke dalam if else. Itu dan jika sesuai maka jalankan statement kedua. Jika bernilai false, maka lanjut ke percabangan selanjutnya sampai kondisi terminasi ke n. Jika kondisi terminasi tidak sesuai, maka jalankan statement default atau statement terakhir pada else. Kemudian untuk switch sendiri yaitu tuliskan ekspresinya, kemudian case nilai 1 jika sesuai atau bernilai true maka jalankan next 1. Berlaku juga seperti pada case kedua sampai case ke n. Jika tidak sesuai pada case di atas maka jalankan default, yaitu aksi default dari switch itu sendiri. Kemudian lanjut kepada function, yaitu sebuah subprogram atau subroutine yang dapat dipanggil berulang kali di bagian lain pada program atau blok kode yang dibuat untuk melakukan tugas yang spesifik. Kategori berdasarkan cara pembuatan function dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada built-in function atau fungsi yang sudah dibuatkan JavaScript. Contohnya seperti gambar di bawah, yakni ada function char add, yaitu function yang berfungsi untuk mencari karakter pada indeks kelima. Kemudian yang kedua ada user defined function atau fungsi yang dibuat sendiri. Contohnya di sini ada function jumlah volume 2 kubus dengan 2 parameter, yaitu untuk sisi pada kubus pertama dan kubus kedua. Kemudian jalankan. Selanjutnya kita masuk ke dalam rekursif. Apa itu rekursif? Rekursif adalah sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, harus berakhir dan menghasilkan nilai. Implementasi dari rekursif itu sendiri yaitu menghasilkan looping atau menggantikan looping, deret Fibonacci, kemudian yang ketiga ada pencarian dan penelusuran pada struktur data list dan tree, kemudian yang keempat ada bahasa pemrograman yang tidak memiliki pengulangan, contohnya bahasa Haskell, Erlang, dan Prolog, dan lain-lain. Kemudian masuk kepada array, yaitu tipe data yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan elemen, nilai atau variabel, yang tiap-tiap elemennya memiliki indeks. Array sendiri memiliki metode-metode khusus. Yang pertama di sini ada join, yaitu untuk menggabungkan seluruh isi array dan mengubahnya menjadi string. Kemudian yang kedua ada push, yaitu menambah elemen baru pada array pada indeks terakhir. Kemudian ada pop, yaitu untuk menghapus elemen terakhir pada array. Kemudian ada metode shift, yaitu menghapus elemen pertama pada array. Yang ketiga ada metode map, untuk melakukan looping pada array, bisa mengembalikan nilai array atau return. Kemudian yang keempat ada find, yaitu untuk mencari elemen pada array, mengembalikan satu nilai, dan lain-lain. Lebih lengkapnya ada di link berikut. Kemudian kita masuk ke dalam objek. Apa itu objek? Objek secara umum adalah kumpulan nilai yang memiliki nama. Dalam JavaScript, objek mirip dengan array. Contoh, objek bisa diisi tipe data string, boolean, number, dan objek lainnya. Yang membedakan dengan array, yaitu objek dapat memiliki function sendiri. Berdasarkan cara pembuatannya, objek pada JavaScript dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama ada objek literal, yang kedua ada function declaration, yang keempat ada constructor function menggunakan keyword new, dan yang terakhir dengan objek create.
Selanjutnya kita masuk ke Ajax. Apa itu Ajax? Ajax digunakan untuk membuat HTML dan JavaScript bisa berkomunikasi dengan web server secara asinkronus tanpa harus melakukan reload atau refresh. Dengan menggunakan Ajax, kita bisa mengirim isian from HTML ke web server secara real time, menampilkan isi database tanpa mengetuk tombol submit, atau mengupdate sebagian data tanpa harus meload ulang seluruh halaman. Fungsi dari Ajax yang pertama untuk mengirim dan mengambil data dari server, yang kedua memperbaharui tampilan website tanpa harus reload, yang ketiga membuat website lebih cepat dan responsif. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh code. Yang pertama yaitu penulisan JavaScript. Terdapat dua cara, yaitu cara yang pertama menuliskan di dalam TypeScript. Kita coba jalankan, maka hasilnya seperti ini. Mencetak hello world di dalam konsol dan isi dari variabel X adalah 10. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan file eksternal, dengan menambahkan atribut source, kemudian nilainya diisi dengan nama file JavaScript. Kemudian sini saya telah siapkan yaitu menampilkan hello world dan menampilkan isi dari variabel X. Kita coba jalankan juga, maka hasilnya sama. Selanjutnya kita masuk ke contoh pop-up box. Yang pertama di sini ada alert. Kita coba jalankan, yaitu alert menampilkan teks hello world. Nah, maka program berjalan. Selanjutnya yaitu prompt. Itu menampilkan isian, masukkan nama. Kita coba jalankan. Nah, maka program berjalan. Selanjutnya ada prompt yang ketiga, yakni confirm, yaitu menampilkan teks kamu yakin. Jika true atau menekan tombol OK, maka terdapat pesan. Sebaliknya dengan else juga, maka program berhasil berjalan. Jika diklik tombol cancel, maka menghasilkan user menekan cancel. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh pengulangan. Yang pertama ada for. Sebagai inisiasi yaitu nilai awal sama dengan 1, kemudian terminasinya yaitu program akan berhenti ketika nilai pada variabel nilai awal kurang dari sama dengan 10. Dan nilai awal plus untuk melanjutkan ulangan yang menampilkan teks hello world dan nilai perulangan keberapanya. Kita coba jalankan. Maka berhasil dijalankan. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh yang kedua, yaitu iterasi while. Yang pertama ada inisiasinya yaitu nilai awal, kemudian terminasinya sama seperti pada contoh for di atas, ya, yang menampilkan hello world menggunakan while. Kita coba jalankan, nah, maka berhasil dijalankan. Selanjutnya masuk ke do while. Do while sendiri ini yaitu setidaknya program akan dijalankan satu kali, meskipun kondisi terminasi pada perulangan bernilai false. Kita coba jalankan di sini. Terminasinya bernilai false karena variabel X yaitu 10 lebih besar sama dengan 100. Maka bernilai false karena tidak memenuhi kondisi terminasinya. Kita coba jalankan. Nah, maka akan dijalankan satu kali. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh pengondisian. Contoh yang pertama menggunakan if, else if, dan else. Yaitu ada variabel hari dengan nilai Rabu, kemudian akan dicocokkan pada kondisi terminasi pada branching. If di sini menghasilkan false karena nilainya adalah 9. Else if menghasilkan false juga karena bernilai Selasa,
Kemudian bernilai true pada else if yang kedua, karena nilainya sama dengan Rabu. Maka jalankan menampilkan teks pada konsol, yaitu hari ini adalah Rabu. Kita coba jalankan. Maka program berhasil dijalankan. Kemudian contoh yang selanjutnya, ya ini pengkondisian switch. Di sini yaitu ada prompt yang dibungkus oleh variabel bernama item, yaitu untuk memasukkan nama makanan atau minuman. Beberapa contohnya yang tertera. Kemudian ada switch dengan item. Jika user memilih daging, nasi, atau susu, maka akan muncul alert dengan makanan atau minuman sehat. Kemudian break untuk memberhentikan program. Kemudian jika masuk ke dalam hamburger dan soft drink, maka akan muncul alert makanan dan minuman tidak sehat. Kemudian defaultnya jika tidak mengisi sesuai dengan contohnya, maka muncul Anda tidak memasukkan nama makanan atau minuman yang benar. Kita coba jalankan. Jika saya memasukkan susu, maka makanan dan minuman sehat. Program berhasil dijalankan. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh function. Contohnya di sini yaitu contoh untuk menjumlahkan dua bilangan dengan dua parameter, yaitu nilai pertama sebagai A dan nilai kedua sebagai B. Kemudian ada variabel total, yaitu menjumlahkan kedua nilai yang diinputkan. Kemudian mengembalikan variabel total. Kemudian panggil fungsinya dengan nilai pertama 7 dan nilai kedua yaitu 5. Kemudian, maka hasilnya adalah 12. Kita coba jalankan. Maka program berhasil dijalankan dengan nilai 12. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh selanjutnya, yaitu contoh dari rekursif. Implementasi dari rekursif sendiri untuk menghitung nilai faktorial. Di sini ada fungsi bernama faktorial dengan satu parameter yaitu n sebagai nilai yang dimasukkan. Kemudian if n sama dengan 0 dan mengembalikan 1 sebagai pemberhentiannya. Dan mengembalikan rekursif itu sendiri, yaitu n dikali faktorial n minus 1. Dan jika telah mencapai 1, maka akan berhenti di sini, di percabangannya. Kita masukkan faktorial dari 5, kita coba jalankan. Nah, maka program berhasil dijalankan. Faktorial dari 5 yaitu 120. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh array. Pertama ada metode pada array yaitu push, yaitu menambahkan elemen baru pada array di indeks terakhir. Kita coba jalankan. Maka di sini ada variabel dengan ada Ali, Yusuf, Bambang, dan Widodo. Kemudian kita memasukkan nilai array baru dengan nama Galih dan Fitri. Kita coba jalankan. Nah, maka Galih dan Fitri berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu filter. Untuk mencari elemen pada array, bisa mengembalikan banyak nilai dan berbentuk array. Sini ada variabel angka dengan angka random. Kemudian kita akan mencari nilai yang lebih dari sama dengan 5. Maka di sini akan muncul 10, 8, dan 20. Kita coba jalankan. Nah, maka berhasil dengan mengembalikan 10, 8, dan 20. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh selanjutnya, yaitu contoh objek. Kita di sini untuk mempersingkat video, maka saya akan mengambil satu contoh saja, yaitu pada constructor. Di sini ada objek dengan nama mahasiswa, ada nama, NRP, email, dan jurusan.
di sini berfungsi untuk sebagai penanda bahwa variabel itu sebagai variabel global. Maka this nama sama dengan nama yang nantinya dimasukkan nilai inputan dan sama seperti NRP, email, dan jurusan. Kemudian kita buat variabel MAS5 sama dengan new, menggunakan keyword new, kemudian panggil nama objeknya. Kita masukkan nilai Sudirman, NIM-nya, email, dan jurusannya. Kemudian kita tampilkan objek pada variabel MAS5. Kita coba jalankan. Nah, maka objek 5 berhasil ditampilkan pada konsul dengan nilai yang telah diinputkan tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam subbab dokumen objek model atau disebut dengan DOM. Apa itu? Yaitu representasi atau menerjemahkan elemen HTML pada dokumen menjadi sebuah objek. Poin penting dalam DOM ada 4 poin. Yang pertama, antarmuka pemrograman berbasis objek yang merepresentasikan dokumen web. Kemudian yang kedua ada DOM membuat seluruh komponen dari halaman web dapat diakses dan dimanipulasi. Kemudian yang ketiga, komponen yang dapat diakses yaitu elemen HTML, atribut, teks, dan lain-lain. Kemudian DOM dapat dimanipulasi, dibuat, diubah, dihapus menggunakan JavaScript. Selanjutnya, struktur hierarki DOM tree. Yang pertama ada root node, yaitu node yang menjadi sumber dari semua node lain di dalam DOM. Contohnya dokumen. Yang kedua ada parent node, yaitu node yang berada satu tingkat di atas node yang lain. Contohnya body adalah parent dari satu elemen P, div, dan A. Kemudian ada child node, yaitu node yang berada satu tingkat di bawah node yang lain. Contohnya satu adalah child dari body. Kemudian ada istilah node list atau kumpulan lebih dari satu buah node. Tidak peduli tipe node-nya apa. Kemudian ada HTML collection, yaitu kumpulan node khusus yang memiliki tipe elemen HTML. Kemudian ada DOM selection, yaitu memilih elemen pada DOM dan sebagai langkah awal untuk menelusuri dan memanipulasi elemen. Sini ada contoh-contoh metode pada DOM selection. Ada get element ID yang menghasilkan hasil elemen. Kemudian ada get element by tag name yang menghasilkan HTML collection. Begitu juga dengan get element by class name. Kemudian ada query selector yang menghasilkan elemen dan query selector all yang menghasilkan node list. Selanjutnya ada DOM manipulation, yaitu menambah node baru, elemen baru pada DOM, menghapus elemen pada DOM, dan mengganti elemen dengan elemen yang baru. Ada dua manipulasi pada DOM manipulation. Yang pertama ada manipulasi elemen dan manipulasi node. Contoh metodenya terdapat pada tabel yang tertera. Selanjutnya kita masuk ke dalam DOM event, yaitu merepresentasikan sebuah kejadian yang terjadi di dalam DOM. Kejadiannya tersebut bisa dilakukan oleh user. Contohnya ada mouse event, keyboard event. Kemudian event listnya contohnya mouse event yaitu klik dan double klik. Kemudian untuk keyboard event yaitu key down dan key press. Kemudian untuk research event yaitu resist, scroll. Untuk focus event yaitu resist dan submit. Dan lebih lengkapnya ada di link yang tertera. Kemudian cara mendengarkan event terdapat dua cara. Yang pertama dengan event handler yaitu cara lama dengan menggunakan inline HTML attribute atau elemen method. Yang kedua ada add event listener yaitu cara yang terbaru. Selanjutnya ada DOM traversal yaitu menelusuri elemen berdasarkan elemen yang diseleksi di awal. Karena node pada DOM saling berhubungan. Contoh metodenya yaitu ada parent node, sibling node, dan previous node yang sama-sama menghasilkan node. Kemudian ada parent element, next element sibling, dan previous element sibling yang menghasilkan elemen. Kita lanjut kepada contoh soal. Yang pertama ada DOM selection. Sebelumnya saya telah menyiapkan tampilan dasar untuk kemudian dimanipulasi. Berikut tampilan dasarnya. Kemudian kita coba manipulasi dengan menggunakan DOM selection menggunakan get element by ID. Jadi kita menyeleksi elemen berdasarkan ID. Pertama kita buat variabel judul, kemudian kita ambil elemen yang
ber-ID judul. Kemudian kita manipulasi dengan mengubah warna merah dan mengubah background jadi pagar CCC, kemudian mengubah teks menjadi Ali Yusuf. Kita cari ID judul berada pada H1. Kita coba jalankan. Nah, maka H1 berubah berdasarkan yang kita manipulasi tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh DOM manipulation. Sama seperti yang di awal tadi. Jadi ini tampilan dasarnya. Kemudian kita coba pada contoh elemen manipulation terlebih dahulu. Kemudian kita seleksi elemen yang ber-ID judul dengan mengubah teks menjadi Ali Yusuf. Kemudian pada elemen section dengan kelas A, kita ubah menjadi paragraf 1. Kita cari dulu section terdapat pada sini section dengan ID A. Maka kita coba jalankan, kita refresh. Nah, maka akan berubah sini Ali Yusuf dan hanya terdiri dari paragraf 1. Dan kita jalankan untuk contoh pada manipulasi node. Kita seleksi section B, mencari ID dengan nilai B. Kemudian kita buat variabel untuk menyeleksi elemen P. Kemudian kita buat variabel untuk manipulasinya itu sendiri dengan kita membuat create element, kita membuat elemen H2, kemudian kita buat variabel teks untuk yang diisikan pada elemen baru ini dengan teks judul baru. Kemudian kita panggil variabel baru manipulasi tadi, kemudian kita menggunakan append child untuk menambahkan elemen node dengan isi teks yang telah diinputkan di atas. Kemudian kita ganti yang telah kita seleksi tadi menggunakan replace child. Kemudian kita coba jalankan. Nah, maka di sini ada diubah menjadi judul baru. Kemudian kita masuk ke dalam contoh DOM event. Kita coba jalankan struktur halaman dasar seperti ini. Kemudian kita coba manipulasi menggunakan event handler, yaitu kita seleksi kelas P2, kita cari dulu. Nah, maka kelas P2 terdapat pada paragraf 2, teks paragraf 2. Kemudian kita coba beri event dengan menggunakan function. Jika diklik, maka background color-nya berubah menjadi light blue. Jadi ini event-nya yaitu on click. Kita coba jalankan. Nah, maka background color-nya ketika diklik berubah menjadi biru muda. Kemudian untuk contoh add event listener, kita coba kita seleksi kelas B1 dulu, yaitu pada paragraf 1. Nah, jika diklik menggunakan event klik, maka jalankan function berikut, yaitu mengubah background menjadi biru muda. Kemudian sama seperti yang di atas, maka warna fontnya berubah menjadi merah. Kita coba jalankan paragraf 1. Nah, maka berhasil dijalankan. Selanjutnya kita masuk ke dalam DOM traversal. Kita siapkan dulu struktur dasarnya seperti pada gambar berikut. Maka dasarnya seperti ini. Ini belum dibuat manipulasinya, jadi belum bisa dihapus. Kemudian kita coba jalankan.
Pertama, kita seleksi dulu elemen mana yang mau dimanipulasi. Kita manipulasi kelas dengan nama kontainer, kita cari dulu. Nah, maka elemen ini yang akan kita manipulasi sampai bawah. Kemudian kita gunakan event listener dan eventnya klik, yaitu kita jalankan prevent default. Apa itu prevent default? Yaitu menghentikan aksi default pada elemen dan menggantikan dengan aksi lain. Contohnya kita di sini yaitu elemen A yang dasarnya ketika diklik maka akan berganti halaman. Nah, kita di sini contohnya target class name-nya yaitu close. Kita cari kelas bernama close. Nah, maka di sini ada A. Kita ubah dasar aksi pada A yang berpindah halaman, jadi dapat menghapus elemen yang akan kita klik. Jika diklik kelas close-nya, yaitu A itu sendiri, yang berisi X, simbol X, maka hilangkan tampilan. Kita coba jalankan, maka berhasil dihilangkan elemennya. Berhasil dijalankan, selanjutnya kita masuk ke dalam bab keempat, yaitu implementasi. Terdapat 3 subbab. Yang pertama, membuat slideshow. Pada website modern, banyak sekali kita menjumpai penggunaan slideshow ini. Selain memperindah halaman web, slideshow dapat digunakan untuk menampilkan headline kita, produk unggulan, dan fitur penting dalam web itu sendiri. Kemudian yang kedua, game Sujawa. Dengan memanfaatkan pop-up box, kita juga bisa membuat game sederhana menggunakan JavaScript. Yang dibuat yakni Sujawa, yaitu game menggunakan 3 karakter dengan aturan tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu validasi form. JavaScript juga seringkali digunakan sebagai validasi form. Contohnya, apakah kolom username sudah diisi, kolom password sudah terdiri dari kombinasi angka dan huruf, atau kolom alamatlah lebih dari 3 karakter atau tidak. Prinsip dari validasi form itu sendiri yaitu mengambil nilai dari suatu kolom inputan kemudian dibandingkan dengan syarat yang telah ditentukan. Untuk mempersingkat video, saya akan menjelaskan satu implementasi saja, yaitu validasi form dengan tampilan akhirnya seperti gambar berikut, yaitu tampilan halaman validasi form untuk daftar akun. Kita coba jalankan. Ada website Gunung Argopuro yang telah saya buat. Nah, pada halaman daftar akun dengan tampilan seperti gambar berikut. Kita masuk ke dalam daftar akun. Nah, validasinya terdapat pada kolom ini. Kita coba masuk ke dalam source code-nya. Pertama, langsung ke dalam text script saja. Kemudian buat variabel from data akun node, yaitu untuk menyeleksi formnya yang kemudian akan diberikan event. Kemudian buat variabel username node dan username span node. Yang pertama username node yaitu untuk menyeleksi kolom inputan username, dan yang di bawah yaitu username span node yaitu untuk memberi ruang ketika muncul pesan kesalahan. Sama seperti pada di bawah yaitu pass node dan pass span node yaitu untuk password, dan yang kedua yang terakhir ini konfirmasi pass node dan confirm span node yaitu untuk kolom konfirmasi password. Kemudian terdapat function diproses. Sini terdapat untuk validasi username-nya, kita buat variabel kosong yaitu username error. Kemudian jika username node value trim sama dengan 0, maka jalankan username harus diisi, yaitu trim yaitu membuang karakter white space, contohnya tab atau spasi.
Jika terdapat itu, maka dibuang karakter tersebut. Jika dicek kosong, menghasilkan string kosong, maka jalankan percabangan username harus diisi. Kemudian di sini ada percobaan else if dengan menggunakan regular expression. Simbol ini yaitu berfungsi untuk menyeleksi jika terdapat karakter di luar alfanumerik. Jika nilai yang diinputkan terdapat simbol di luar alfanumerik, maka tampilkan pesan kesalahan hanya bisa diisi karakter alfanumerik. Kemudian yang terakhir yaitu pengecekan untuk karakter harus lebih dari 6 karakter. Jika dicek menggunakan fungsi length yaitu untuk mengukur panjang indeks karakter. Jika kurang dari sama dengan 6, maka akan muncul pesan kesalahan minimal diisi 6 karakter. Kemudian di sini ada percabangan untuk menampilkan style. Jika tidak sama dengan kosong, maka tampilkan pesan kesalahan dengan menambahkan style merah solid dengan ketebalan 2px. Kemudian jalankan prevent default. Kemudian untuk jika tidak ada kesalahan, maka tampilkan style hijau solid dengan ketebalan 2px. Kemudian sama seperti yang di atas, yaitu untuk validasi passwordnya seperti pada username sama. Kemudian sama juga seperti yang di sini untuk memberikan style pesan kesalahan dan jika benar juga. Yang beda dan ada tambahan validasi pada konfirmasi password. Terdapat pada percabangan ketiga. Jika konfirmasi password nilai pada nilai yang dimasukkan tidak sama dengan nilai node pada password dan konfirmasi password tidak sesuai, maka munculkan pesan konfirmasi password tidak sama. Dan percabangan ini sama seperti di atas, yaitu menampilkan style pesan kesalahan. Dan yang terakhir di sini ada hapus error, yaitu kemudian kita buat eventnya form daftar akun node, yaitu menyeleksi formnya itu sendiri. Jika event submit, jalankan fungsi diproses jika tombol submit ditekan. Kemudian untuk username node, pass node, dan konfirmasi node, yaitu kita gunakan event fokus, yaitu menambah interaksi. Jika kita mengetuk atau mengisi kembali kolom yang kosong, maka sementara batasan errornya dihilangkan terlebih dahulu. Kita coba jalankan. Jika tidak ada yang diisi, maka akan muncul pesan kesalahan dengan tepian kolom berwarna merah. Kemudian jika kita berhasil menuliskan dengan benar, atau untuk yang pertama yaitu menggunakan karakter, kita coba. Maka hanya bisa diisi alfanumerik. Jika kurang dari sama dengan 6, maka minimal diisi 6 karakter. Jika benar, maka tepian akan berwarna hijau. Sama seperti password, seperti validasi yang di atas, bedanya dapat 1. Jika kita isi dengan di atas 1, 2, 3 dan di bawah 2, 3, 4, maka dapat pesan kesalahan konfirmasi password minimal 6 karakter. Dan pada yang di atas yaitu kurang 6 karakter lagi, kita masukkan 1, 2, 3 dan kita ganti lagi 1, 2, 3, maka nilainya sama. Kita coba daftar akun, maka data akan dikirimkan ke dalam database. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.